Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama saya. Untuk kali ini saya masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan koordinat kartesius. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran berikut. Pada pertemuan kali ini, saya masih membahas mengenai koordinat kartesius, di mana untuk kali ini yang akan saya bahas adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Akan tetapi sebelum kita menginjak pada posisi garis terhadap garis sumbu X dan sumbu Y, akan kita lihat dulu mengenai kedudukan dua buah garis. Kedudukan dua buah garis ada beberapa macam. Yang pertama adalah sejajar. Dua garis sejajar adalah garis yang terletak pada satu bidang datar yang sama dan tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Misal, di sini ada garis A, kemudian ada garis B. Antara garis A dan garis B ini selalu mempunyai jarak yang sama, sehingga ketika garis A dan garis B diperpanjang, maka tidak akan bertemu pada satu titik. Titik tersebut merupakan perpotongan antara garis A dan garis B. Kemudian untuk yang kedua, berpotongan. Dua garis berpotongan apabila garis tersebut terletak pada bidang datar dan kedua garis itu berpotongan di salah satu titiknya. Misal, di sini ada garis A, kemudian ada garis B, di mana garis A dan garis B berpotongan pada titik ini, yaitu ini merupakan titik potongnya. Sekarang saya akan membahas mengenai posisi garis terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. 1. Posisi garis sejajar terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat di sini ada sumbu X, kemudian sumbu Y. Antara sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Pada sumbu X ada bilangan dari min 5, min 4, dan seterusnya sampai dengan 8. Kemudian begitu juga untuk sumbu Y dari min 5, min 4, min 3, dan seterusnya sampai 8. Kemudian ada titik A dan titik B, di mana titik A dan titik B dilalui oleh garis A. Kemudian titik C dan titik D. Titik C dan titik D dilalui oleh garis B. Dan titik G dan titik H, di mana garis C melalui titik G dan titik H. Sekarang perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, garis A sejajar garis B sejajar garis C, dan masing-masing sejajar sumbu X, sehingga tegak lurus dengan sumbu Y. Pada garis A melalui titik A yaitu min 3, min 3 dan titik B 5, min 3. Dengan nilai Y atau ordinat yang sama. Jadi kalau kita lihat pada titik A dan titik B ini mempunyai nilai Y atau ordinat yang sama, yaitu min 3. Kemudian garis B
melalui titik C yaitu min 4,2 dan D 3,2. Kalau kita perhatikan pada titik C dan titik D, ini mempunyai nilai J atau ordinat yang sama, yaitu 2. Kemudian garis C ini melalui titik G yaitu min 5,6 dan H 6,6. Coba kita lihat di sini antara titik G dan titik H. Untuk titik G dan titik H ini mempunyai nilai J atau ordinat yang sama yaitu 6. Nah, sekarang dari ketiga garis yaitu A dan B dan C dapat disimpulkan bahwa garis-garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y maka mempunyai nilai J atau ordinat yang sama. Sekarang yang kedua, coba kita perhatikan. Ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, di mana kedua garis sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Pada sumbu X terdapat bilangan dari min 5 sampai dengan 8. Begitu juga pada sumbu Y dari min 5 sampai juga dengan 8. Kemudian ada dua buah titik yaitu titik P dan titik Q. Di mana titik P dan titik Q dilalui oleh garis K. Kemudian ada titik R dan titik S. Titik R dan titik S dilalui oleh garis L. Ada titik K dan titik L. Titik K dan titik L dilalui oleh garis M. Sekarang perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar garis K sejajar garis L, sejajar garis M, dan masing-masing garis sejajar sumbu Y. Sehingga garis-garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Coba kita lihat pada garis K. Di mana garis K ini melalui titik P, yaitu min 4, min 3 dan titik Q min 4,2. Coba kita lihat pada titik P dan titik Q. Di mana pada titik P dan titik Q ini mempunyai nilai X atau absces yang sama, yaitu min 4. Kemudian garis L ini melalui titik R 2,-5 dan S 2,6. Coba kita lihat pada titik R dan titik S. Dari kedua titik ini mempunyai nilai X atau absces yang sama, yaitu 2. Kemudian garis M melalui titik K yaitu 6,-4 dan L 6,7. Coba kalian perhatikan juga antara titik K dan titik L. Pada titik K dan titik L ini juga mempunyai nilai X atau absces yang sama, yaitu 6. Nah, sekarang dari ketiga garis ini, yaitu garis K, L, dan M, dapat kita simpulkan bahwa garis-garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X mempunyai nilai X atau absces yang sama. Sekarang untuk selanjutnya, yang kedua adalah posisi garis memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba
kita perhatikan di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Antara garis sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus. Pada sumbu X terdapat bilangan min 5 sampai dengan 8, sumbu Y min 5 sampai dengan 8. Kemudian ada titik A dan titik D, di mana titik A dan titik D dilalui oleh garis P. Kemudian ada titik B dan titik G. Titik B dan titik G dilalui oleh garis Q. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping, garis P dan garis Q memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis P melalui titik A yaitu min 4,0, ini min 4,0, dan titik D yaitu 0,7. Dan titik A terletak pada sumbu X, maka nilai J atau ordinatnya adalah 0. Sedangkan titik D terletak pada sumbu Y, sehingga nilai X atau absisnya adalah 0. Kemudian garis Q melalui titik B yaitu 3,0 dan titik G yaitu 0,4. Untuk titik B terletak pada sumbu X, sehingga nilai J atau ordinatnya adalah 0. Sedangkan titik G terletak pada sumbu Y, sehingga nilai X atau absisnya adalah 0. Nah, sekarang dari kedua garis ini kita dapat menyimpulkan bahwa garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y dengan titik potong sumbu X adalah A,0 dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,B. Boleh dikata bahwa kalau titik potong sumbu X, nilai ordinatnya atau nilai Y-nya adalah 0. Sedangkan titik potong sumbu Y, nilai absis atau nilai X-nya adalah 0. Ini berkaitan dengan garis memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang saya akan memberikan contoh. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G min 4,5 dan H min 4,0 dan garis L melalui titik J 3,4 dan titik K 3,2. Kemudian, apakah garis G dan garis L sejajar sumbu Y? Ini jelaskan. Yang B, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Yang C, tentukan persamaan garis G dan garis L. Perhatikan untuk jawaban berikut. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan titik-titik yang ada yang akan dilalui oleh garis G dan L. Di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, di mana pada sumbu X bilangan min 5 sampai dengan 8, pada sumbu Y
min 5 juga sampai dengan 8. Kemudian titik G yaitu min 4,5 dan titik H min 4,0. Titik G dan titik H dilalui oleh garis G. Kemudian titik J 3,4 dan titik K 3,-2. Titik J dan titik K dilalui garis L. Nah, sekarang kita lihat untuk yang A, apakah garis G dan garis L sejajar sumbu Y? Coba kita lihat garis G dan garis L. Di mana garis G dan garis L sejajar sumbu Y? Karena jarak terhadap sumbu Y masing-masing selalu sama, yaitu 4 satuan dan 3 satuan. Yang B, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Pada gambar, garis G dan garis L masing-masing sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan sumbu Y ini tegak lurus terhadap sumbu X. Karena sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis G dan garis L juga tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian untuk yang C, tentukan persamaan garis G dan garis L. Coba kita lihat. Pada titik yang terletak pada garis G memiliki koordinat X atau absis adalah min 4. Jadi, semua titik yang dilalui oleh garis G ini mempunyai absis atau X min 4. Sehingga persamaan garis G adalah X sama dengan min 4. Kemudian, coba kita lihat pada garis L. Titik-titik yang dilalui oleh garis L semuanya memiliki koordinat X atau absis yang sama, yaitu 3. Maka persamaan garis L adalah X sama dengan 3. Ini berkaitan dengan persamaan garis G dan garis L. Pada contoh berikutnya, pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui pasangan titik-titik berikut, kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. A. Garis K melalui titik A, min 3,-2 dan B, min 1,2. B. Garis L melalui titik C, min 3,-4 dan D, 5,-4. C. Garis M melalui titik E 1,3 dan F 6,-2. Mari kita ikuti untuk pembahasannya. Terlebih dahulu kita gambarkan garis-garisnya. Ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, di mana antara sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan pada satu titik. Kemudian pada sumbu X diberikan bilangan min 5 sampai dengan 8. Pada sumbu Y juga dari min 5 sampai dengan 8. Kemudian titik A yaitu min 3,-2 dan titik B min 1,2. Kita gambarkan garis K
yang mana garis K melalui titik A dan titik B. Kemudian titik C yaitu min 3, min 4 dan titik D 3, min 4. Kemudian kita gambarkan garis L melalui titik D dan C. Kemudian titik E dan titik F, di mana titik E adalah 1,3 dan F 6, min 2. Kemudian kita gambar garis M melalui titik E 1,3 dan F 6, min 2. Untuk selanjutnya kita lihat garis K tidak sejajar sumbu koordinat baik sumbu X ataupun sumbu Y. Sehingga untuk garis K adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Pada garis K memotong sumbu X di titik min 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Kemudian untuk yang B, kita lihat garis L. Pada garis L, kalau kita lihat ini melalui titik C dan D. Pada titik C dan D, ini mempunyai koordinat Y atau ordinat yang sama, yaitu min 4. Sehingga titik-titik yang dilalui oleh garis L ini mempunyai ordinat atau koordinat Y yaitu min 4. Maka boleh dibilang atau boleh dikatakan bahwa garis L sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini untuk garis L. Kemudian garis M kita lihat. Pada garis M ini tidak sejajar pada sumbu X maupun sumbu Y. Maka boleh dikatakan bahwa garis M ini memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana titik potong garis M terhadap sumbu X yaitu terletak pada titik 4,0. Sedangkan titik potong sumbu Y terletak pada titik 0,4. Ini untuk kedudukan garis K, L, dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hubungan garis dengan pola bilangan. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, yang mana saling berpotongan pada satu titik. Pada sumbu X ada bilangan dari min 3 sampai dengan 10. Begitu juga pada sumbu Y dari min 5 sampai dengan 8. Kemudian kita gambarkan garis L1, di mana garis L1 memotong sumbu X di titik A. Berikutnya adalah garis L2. Garis L2 memotong sumbu X di titik B. Kemudian kita gambarkan garis L3, di mana garis L3 memotong sumbu X di titik C. Kemudian saya gambarkan kembali garis L4. Untuk garis L4 memotong sumbu X di titik D. Nah,
Di sini diketahui bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 berturut-turut melalui titik A 1,0, B 3,0, C 6,0, dan D 10,0. Tentukan koordinat titik J pada garis L10. Sekarang coba kita lihat. Pada garis L1, L2, L3, dan L4 berturut-turut melalui koordinat titik A 1,0, B 3,0, C 6,0, dan D 10,0. Kalau kita perhatikan di sini bahwa nilai koordinat Y-nya atau ordinatnya semua adalah 0. Sekarang kita lihat koordinat X atau absisnya dari titik-titik tersebut. Koordinat X atau absisnya masing-masing 1, 3, 6, 10, dan seterusnya, di mana itu merupakan bilangan segitiga. Sehingga untuk suku ke N pada barisan bilangan segitiga, UN adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Untuk garis L10 pada titik J, koordinat X atau absisnya merupakan suku ke-10 dari barisan bilangan segitiga tersebut. Maka UN sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. U10 sama dengan 10 dikalikan 10 plus 1 dibagi 2. Sama dengan 10 dikalikan 11 dibagi 2. Sama dengan 55. Sedangkan koordinat Y seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk koordinat Y-nya semua bernilai 0. Maka koordinat titik J adalah 55,0. Ini hubungan antara garis L1, L2, L3, L4, dan seterusnya sampai dengan L10, di mana garis L10 memotong sumbu X pada titik J, yaitu 55,0. Kemudian saya akan memberikan contoh berikutnya. Koordinat titik P 2,5, titik Q 5,7, titik R 8,9, dan titik S 11,11. Ini merupakan susunan titik yang berpola. Maka tentukan koordinat titik ke-25. Kalau kita lihat di sini koordinat titik P 2,5, titik Q 5,7, titik R 8,9, titik S 11,11. Maka untuk koordinat X-nya adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini aturannya adalah ditambah 3. Sehingga untuk mendapatkan UN-nya adalah 3N-1. Saya rasa ini kalian masih ingat bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Maka untuk suku ke-25 adalah U25 sama dengan 3 kali 25 min 1 sama dengan 74. Maka
Koordinat X atau absis dari titik ke-25 adalah 74. Untuk koordinat Y atau ordinat yaitu 5, 7, 9, 11, di mana itu merupakan bilangan ganjil mulai dari 5. Sehingga untuk mendapatkan nilai UN sama dengan 2N plus 3, sama seperti di atas tadi ketika kita mencari suku ke N pada koordinat X atau absis. Maka untuk suku ke-25 akan didapatkan U25 sama dengan 2 kali 25 ditambah 3 sama dengan 53. Maka koordinat Y atau ordinat sama dengan 53. Jadi koordinat titik ke-25 adalah 74,53. Nah, ini contoh bagaimana kita menentukan hubungan antara garis dengan pola bilangan dan juga titik dengan pola bilangan. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh latihan soal. Diharapkan kalian semua mau mengerjakan soal-soal berikut di mana bisa dipergunakan untuk memperdalam ataupun juga untuk latihan. Maka dengan banyaknya latihan diharapkan kalian semua bisa mengerjakan ataupun juga bisa mengerti tentang koordinat Kartesius. Di sini ada nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Sekali lagi, saya harapkan kalian semua mau mengerjakan soal latihan ini sehingga kalian lebih mengerti ataupun juga nantinya bisa lebih paham tentang koordinat Kartesius. Kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.